الفاتحة. الفاتحة بنية القبول وتمام كل وصول وممول وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا معلمين في الدين ومؤلف هذا الكتاب إن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم
وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya sekarang bab baru, babuz zakati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu. Babuz zakati, bab tentang zakat. Hiya lughatan at-tathhir. Zakat secara bahasa artinya suci, wan nama'u dan bertambah. Jadi yang namanya zakat dalam arti bahasa itu bisa bermakna suci, bisa bermakna bertambah. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang telah membersihkan, mensucikan jiwanya. Itu zakat secara bahasa artinya bersih. Ada juga zakat secara bahasa artinya bertambah. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu tambahkan dirimu itu. Itu secara bahasa. Secara istilah zakat itu atau secara syarak pengertian zakat lebih khusus dibandingkan dengan maknanya secara bahasa. Secara istilah, secara syarak zakat itu ismun lima yukhraju an malin au badanin alal wajhil ati. Secara syarak, secara istilah zakat itu satu nama bagi harta yang dikeluarkan atau badan yang dikeluarkan dengan cara-cara tertentu atau berikut. Jadi secara istilah zakat itu nama dari harta yang dikeluarkan dari orang-orang, nama dari harta yang tertentu dari orang tertentu dan kepada golongan tertentu. Jadi zakat secara istilah nama dari sesuatu yang dikeluarkan, baik itu harta yang tertentu, orang yang tertentu,
dan golongan yang tertentu. Nah, di sini au badanin, badan maksudnya zakat fitrah. Jadi kalau sudah arti zakat secara bahasa bertambah ataupun suci, kalau sudah masuk dalam syara bukan pengertian bertambah atau suci lagi, tapi pengertiannya lebih khusus menyangkut masalah harta yang tertentu dikeluarkan atau yang dikeluarkan dari harta-harta yang tertentu. Apa harta yang tertentu? Tentunya hartanya banyak. Kita punya harta banyak macam-macamnya, tapi ada beberapa harta yang dikenakan zakat dan harta yang tidak dikenakan zakat. Kita punya mobil, itu harta, tapi nggak ada zakatnya. Ya. Kita punya emas, itu harta, ada zakatnya. Jadi tidak semua harta itu dikeluarkan zakatnya. Orang-orangnya pun tertentu. Tidak semua orang yang punya hak, punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Hanya orang-orang tertentu yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Tidak semua orang berhak menerima zakat. Tapi ada orang-orang tertentu yang berhak menerima zakat. Semuanya serba tertentu. Wa furidot zakatul mali fis sanati saniyati minal hijrati ba'da sadaqatil fitri. Zakat mal itu diwajibkan pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi setelah kewajiban sedekah fitrah, zakat fitrah. Kapan zakat itu diwajibkan? Atau apa dasarnya zakat itu wajib? Allah berfirman, wa atuz zakata. Tunaikanlah zakat. Dasarnya dari ayat Quran surah An-Nisa ayat 76. Dan hadis Nabi, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar, diantaranya ita zakah, mengeluarkan zakat. Dari 2 dalil ini, baik Quran maupun hadis, maka zakat itu hukumnya wajib dikeluarkan. Kapan kewajiban zakat itu? Kewajiban zakat itu sudah diwajibkan, khususnya zakat mal, zakat harta, pada tahun kedua hijrahnya Nabi. Nabi hijrah setelah dari Mekah kurang lebih selama 13 atau 13 tahun kurang. Nabi sudah mulai hijrah. Ya, sudah mulai hijrah. Itu. Nah, hijrah setelah itu ya, nah, setelah hijrah 2 tahun di Madinah baru ada kewajiban diwajibkannya zakat mal. Jadi setelah hijrah 2 tahun hijrah itu ada kewajiban zakat mal. Sebelumnya zakat fitrah dulu. Jadi zakat fitrah sama zakat mal beda. Zakat mal itu menyangkut harta yang kita miliki secara tertentu. Kalau zakat fitrah kewajibannya ketika mengakhiri bulan Ramadan dan memasuki bulan Syawal. Itu namanya zakat fitrah.
Wa wajabat fi samaniyati asnafin minal mali. Dan wajib zakat itu pada 8 macam harta. Tertentu. Zakat itu diwajibkan pada 8 macam harta. Apa di antaranya? An-naqdaini, emas perak. Emas perak wajib dikeluarkan zakatnya. Wal an'ami, binatang ternak. Binatang ternak. Binatang, kalau yang namanya an'am ini ya, berikut hewan onta, sapi, dan kambing. Selain onta, sapi, dan kambing tidak ada kewajiban zakatnya. Wal quti, dan makanan pokok, biji-bijian yang menjadi makanan pokok. Qut, makanan pokok dalam keseharian. Berupa apa? Biji-bijian, gandum, beras, dan lain sebagainya. Wajib dikeluarkan. Watamri, dan hal korma. Korma. Wal inabi, dan anggur. Nah, itu dia. Itu dari harta. Ya. Sumbernya harta. Nanti proses dari harta ini macam-macam. Jadi kewajiban zakat itu ada yang diwajibkan dari sisi harta, ada kewajiban zakat itu dari sisi usaha. Kalau dari sisi harta yang dimiliki berupa emas perak, binatang yang dimiliki berupa sapi, onta, dan kambing, ya, buah-buahan, makanan pokok, beras, dan buah-buahan, korma, dan anggur. Kalau yang dilihat dari sisi usaha adalah dagang. Kalau dia berdagang, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Apa yang dimaksud dengan dagang? Wa huwa al-ghardu li akhdhi ribhil mal. Punya tujuan untuk menarik keuntungan. Ketika dia berdagang, ada tujuan menarik keuntungan, maka disitulah ada kewajiban zakat. Jadi ada 8 macam harta. Emas perak 2. Binatang ternak 3. Ya. Kemudian makanan pokok 4. Korma 5. Anggur 6. Tuh. Ya. Anggur 6. Nah, kalau binatang ternak 3. Emas perak 2. Binatang ternak sapi, onta, kambing. Makanan pokok, korma, dan anggur 8. Ya. Itu harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat. Emas perak, ya, binatang ternak, onta, sapi, kambing, makanan pokok, korma, dan anggur. Kalau zakat dagang di mana masuknya?
dia masuknya di emas perak. Karena yang namanya orang berdagang pasti butuh modal. Kalau dia butuh modal, pasti modalnya berupa mata uang. Dan mata uang itu pada dasarnya didapat dari emas perak. Di zaman dahulu, alat tukar untuk jual beli menggunakan emas atau perak. Emas kalau dipotek, ya, emas kecil, emas besar, nah itu sudah bernilai. Bisa dijadikan alat tukar untuk berjualan. Emas sekian gram, beli ini. Gitu. Ya, itu zakat dagang masuk ke emas perak. Beras. Beras. Jadi masih mentah. Kalau nasi udah matang. Karena nasi dijadiin zakat kagak tahan lama. Basi. Nah, beras yang bisa tahan lama. Nah. Ya. Lisamaniyati asnafin minan nasi. Diberikan kepada 8 golongan manusia. Jadi diberikan kepada 8 golongan. Tuh, siapa 8 golongan itu? Tentu yang tersebut di dalam surah At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini. Itu ya, wal 'amilina wal mu'allafati qulubuhum. Ya. Yang tentu nanti akan pada babnya diuraikan bagian-bagian yang punya, yang kewajiban diberikan. Wa yakfuru jahidu wujubiha. Akan menjadi kafir orang yang mengingkari kewajibannya. Setiap sesuatu yang dihukumkan wajib, ketika dia mengingkari kewajiban itu, maka orang itu dianggap sudah kafir. Salat itu wajib, dibilang salat itu sudah tidak wajib buat saya, kafir. Orang yang mengingkari kewajiban hukum syara, diingkari dan dianggap tidak ada status hukum wajib, kufur orang itu. Zakat dibilang tidak ada kewajiban, maka kafirlah orang yang mengingkari kewajiban zakat tersebut. Itu kalau mengingkari kewajiban. Beda kalau dia kagak mau bayar. Ente duit harta banyak, udah dibayar zakat belum? Tuh. Ya. Udah bayar zakat belum? Belum. Lah bayar dong zakat, kan wajib. Gitu ya. Sayang Tuh, mendingan daripada dibayar zakat, mendingan saya buat beli mobil lagi. Begitu. Nah, dia nggak kufur. Dia tidak mengingkari kewajibannya. Nah, cuman berdosa. Tapi kok bukan masalah sayangnya, itu kan wajib. Ente tahu kan yang namanya wajib? Gitu. Seperti ente punya mobil, bayar pajak itu wajib. Ente bisa tunaikan. Gitu. Ya. Nah, setiap kewajiban ada konsekuensi hukum.
Kalau ente nggak bayar pajak ada konsekuensi hukum, ada denda. Tuh, ya, tidak bisa digunakan. Nah, tuh. Begitu juga zakat itu wajib. Ketika itu wajib, wajib ente bayar. Kan wajib. Gitu. Tetap dia nggak mau juga, enggak. Nah, tuh disebut orang tersebut tidak mengingkari. Tapi kalau dia balas dijawab, enggak, zakat enggak wajib itu. Ah, itu ingkar dia. Sudah menganggap bahwa sesuatu yang dihukumkan wajib dia batalkan dan dia anggap tidak wajib, itu sudah jadi kafir orang. Begitu juga yang lain. Sholat, puasa dikata enggak wajib, udah dosa, kafir tuh orang. Wa yuqatalul mumtani'u an adaiha, diperangi orang yang tidak mau bayar zakat. Justru yang tidak mau bayar zakat diperangin. Makanya pada masa Khalifah Abu Bakar itu banyak orang-orang yang sudah tidak mau bayar zakat. Akhirnya diperangin tuh. Perang ya, Yaumul Yamamah kalau nggak salah. Di masa Khalifah Abu Bakar itu ada orang yang beberapa kaum muslimin nggak mau bayar zakat. Ya udah, bayar zakat, nggak mau. Udah perangin aja langsung. Kumpulkan, perangi mereka yang tidak mau bayar zakat. Biar dia mau bayar zakat. Kayak gitu. Jadi hukum Islam begitu. Ketika ada kewajiban, orang-orang tidak mau melaksanakan kewajiban itu, udah diperangin. Tuh, diperangin. Kalau ada kewajiban dia nggak mau, itu namanya mencegah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu. Siapa orang yang melihat kemungkaran, cegah. Orang tidak mau bayar zakat, cegah. Jangan sampai dia tidak mau bayar zakat, perangi. Termasuk hukum-hukum yang lain. Sholat, orang nggak mau sholat, perangin. Nih kelompok sini dia nggak mau sholat, perangi. Karena sholat itu kewajiban dan mungkar yang harus diserang, diperangi. Wa tu'khazu minhu, dan diambil zakat dari orang yang tidak mau. Diambil tuh, diperangin, ambil. Yes. Umpamanya di wilayah ini, di RT 1 nggak pada mau bayar zakat. Nah, ya. RT lapor ke RW. Oh, ya. Kenapa? RT aneh pada kagak mau bayar zakat ini. Gitu ya. Nah, kata RW, wah, alasannya apa? Gitu. Dia kan ada yang mampu, iya. Dia pada kagak mau, ya udah, perangin. Wah, perangin. Perangin artinya paranin. Iya. Biar dia mau bayar zakat. Bukan perangin untuk dibunuh. Tapi paksa biar dia mau bayar zakat. RW kumpulin staf-stafnya. Gitu ya. Ya. Semuanya. Ayo kita menuju ke lokasi tersebut yang tidak mau bayar zakat. Paranin. Kenapa nggak mau bayar zakat? Bayar zakat. Kalau enggak saya tahan. Gitu. Ya. Kalau zaman Nabi Musa bukan diperangin.
disumpahin hartanya masuk ke dalam tanah kayak korun. Korun kan permasalahannya nggak mau bayar zakat. Nabi Musa datang ngirim utusan bayar zakat, nggak mau juga, udah korun. Udah gitu Nabi Musa difitnah, dituduh berzina, melacur. Ya udah kalau begini, udah dibalas lagi. Ya Allah, pendem tuh korun harta sama orang-orang semua, pendem langsung. Wa illam yuqatil qahran, jika ia tidak memeranginya, ambil secara paksa. Ya, jadi kalau enggak memerangi, ambil secara paksa. Qahran. Karena orang itu terbagi tiga dalam kaitan zakat. Ada bagian yang pertama, ada orang yang meyakini kewajibannya dan membayar zakat. Dia berhak dipuji. Orang meyakini kewajiban zakat dan dia menunaikan zakat. Yang begini yang dipuji. Yang kedua, meyakini kewajibannya dan dia tidak mau mengeluarkan zakat. Meyakini wajib zakat, tapi nggak mau berzakat, maka imam berkewajiban untuk mengambil secara paksa. Imam berkewajiban mengambil secara paksa. Karena dia meyakini kewajiban, tapi dia nggak mau bayar zakat. Yang kedua tuh. Yang ketiga, orang yang tidak meyakini kewajiban zakat. Orang yang tidak meyakini kewajiban zakat. Maka orang ini bisa dihukumi kafir kalau orang ini tahu hukumnya. Kafir. Ustaz, ini kan yang dibahas ini dua jenis zakat ya Pak Ustaz. Iya. Zakat tadi zakat mal dan zakat usaha ya. Iya. Tajibu ala kulli muslimin. Wajib atas setiap muslim. Jadi masuk dalam syarat-syarat zakat mal. Wajib zakat mal atas setiap muslim walau ghaira mukallafin, meskipun belum mukallaf. Fa'ala waliyi ikhrajuha min mali, maka si wali ya wajib mengeluarkan hartanya. Jadi setiap muslim wajib mengeluarkan zakat meskipun belum dewasa. Si wali itu yang wajib mengeluarkannya. Ya. Gitu. Karena kaitannya adalah bukan menyangkut masalah mukallaf, tapi menyangkut masalah harta yang dimiliki. Anak masih kecil punya benda, punya warisan dari bapaknya. Dapat kontrakan 70 pintu. Tuh ya, harta warisannya banyak.
Tuh bocah masih kecil, masih 7 tahun, tapi dirawat sama orang. Maka walinya itu ya berkewajiban mengeluarkan harta zakatnya. Walaupun dia balik, belum balik. Karena ini menyangkut bukan perbuatan mukallaf, tapi ini menyangkut harta yang dimiliki. Meskipun orang gila. Meskipun orang gila. Apalagi gila harta. Meskipun orang gila. Orang gila baru udah kaget dia. Baru tumben dapat harta sebanyak ini. Sampai jadi gila dia. Tuh ya. Nah akhirnya itu hartanya gimana? Yang ngurusin wajib ngurusin untuk masalah zakatnya. Wajib tuh. Karena oleh urusan harta yang tidak dikeluarin bisa masalah besar. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum. Bakal disetrika tuh nanti dari kiamat di neraka orang yang tidak mau bayar zakat. Allah.
Wa kharaja bil muslimi al kafirul asli. Keluar dengan sebutan orang muslim oleh orang kafir yang asli. Jadi kalau orang muslim wajib, kalau orang kafir asli maka tidak wajib. Fala yalzamuhu ikhrajuha, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Tuh, ya. Walau ba'dal islami, meskipun dia setelah masuk Islam, enggak wajib dia bayar zakat kalau orang kafir asli. Kecuali kalau orang kafir yang palsu. Jadi kafir, ada kafir asli, ada kafir palsu. Kafir yang palsu yang mana? Yang murtad. Itu kafirnya udah KW. Udah bukan asli lagi, udah enggak ori. Jadi kafir ada yang ori, ada yang KW. Kalau yang ori, nah, itu yang belum pernah Islam. Kalau yang sudah pernah Islam itu kafir KW. Ya. KW 3 tuh. Ya. Jadi kalau dia udah masuk Islam, dia murtad, kafir, nah, itu kafir udah nggak asli. Yang kafir asli itu adalah yang belum pernah masuk Islam sama sekali, itu asli. Dia kalau masuk Islam, maka nggak ada kewajiban bayar zakat selama dia kafir. Tapi kalau orang kafir yang KW, kafir yang tidak asli, yang murtad, itu wajib. Ketika dia masuk Islam, dia bayar zakat. Ketika dia jadi orang kafir, itu dihitung kewajiban dia bayar zakat. Kalau dia masuk Islam lagi, nah, maka dia wajib bayar zakat selama dia kafir. Kan banyak orang yang Islam kafir, kayak gitu. Di saat dia masuk Islam lagi, dia harus perhitungkan kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan di saat dia murtad harus dibayar lagi. Zakatnya, puasanya, hajinya, atau salatnya wajib dibayar. Ustaz, jika dia Islam, terus dia tidak membayar zakat karena dia nggak tahu begitu. Dia punya usaha tuh berkembang terus, usahanya tuh maju gitu. Dia nggak ngerti itu zakat. Apakah dia punya kewajiban di kodok zakat itu? Ya. Orang seperti yang tadi dibahas, orang yang tidak bayar zakat karena dia baru masuk Islam itu tidak berdosa. Karena dia tidak tahu baru masuk Islam. Tapi kalau masuk Islam sudah lama, tetap wajib dikodok. Ya, wajib dikodok. Hurrin mu'ayyanin, orang yang merdeka. Jadi orang muslim yang merdeka wajib bayar zakat. Fala tajibu ala raqiqin, maka tidak wajib zakat atas budak. Li adami milkihi, karena tidak ada berhak memiliki. Kalau budak tidak wajib bayar zakat. Karena budak tidak punya hak memiliki. Sebab dia dimiliki oleh tuannya. Nah, orang merdeka punya hak memiliki, maka dia wajib bayar zakat. Budak tidak. Wa kadzal mukatabu, begitu juga budak mukatab. Budak mukatab tidak berkewajiban. Lidu'fi milkihi, karena lemah kepemilikannya. Budak itu ada macam-macam. Ada budak mukatab, ada budak mudabbar. Ya. Ada budak muba'at. Macam-macam. Wala talzamu sayyidahu, dan tuannya juga tidak berhak, tidak berkewajibannya. Itu ya. Li'anau ghairu malikin, karena tuannya bukan orang yang memiliki. Tuh, ya.
tuannya. Yang mana? Tuan yang budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang mengikat perjanjian dengan tuannya untuk merdeka bila mendapatkan harta yang ditentukan oleh tuannya. Itu budak mukatab. Kamu boleh merdeka. Kamu boleh merdeka asalkan kamu mendapatkan uang sekian-sekian. Kamu merdeka. Itu budak mukatab. Ada perjanjian untuk memenuhi permintaan tuannya dengan ganjaran dimerdekakan. Itu mukatab. Fi zahabin walau ghairu madrubin. Apa yang mesti diwajibkan orang muslim? Menyangkut emas. Walaupun belum dicetak. Kalau dia punya emas walaupun belum dicetak, wajib dikeluarkan. Ya, kalau punya emas. Khilafan liman za'ama ikhtisasaha bil madrubi. Berbeda bagi ulama yang menganggap ada kekhususan yang dicetak. Sebagian ulama berpendapat emas yang wajib dizakati emas yang sudah dicetak. Kalau yang belum dicetak maka tidak ada kewajiban. Itu sebagian. Tapi yang umumnya bahwa walaupun emas itu belum dicetak wajib dikeluarkan zakat. Balagha qadra khalisihi asyrina misqalan, yang telah mencapai ukuran bersihnya itu 20 misqal. Jadi emas kalau 20 misqal wajib dikeluarkan. Biwazni Makkah tahdidan, dengan timbangan Mekah secara pasti. Berapa 20 misqal? 20 misqal itu sama dengan 84,96 gram. Ya. Hampir 85 gram. Ya. 84,96 gram. Itu 20 misqal beratnya. Falau naqasa fi mizanin wa tamma fi akhara fala zakata lisyaqi. Kalau kurang dari ditimbangannya namun sempurna di timbangan yang lain maka tidak ada zakat karena ragu. Jadi kalau tidak mencapai kadar 20 misqal, 84,96 gram, ya, kurang dari itu, tapi di tempat lain sempurna, itu enggak ada zakat. Harus dipastikan bahwa benar-benar ini hartanya sudah mencapai 85 gram. Tsumma qala wal misqalu isnani wa sab'una habbata sya'irin wallahu a'lam bishawab. Bacaan mana? Fa'amma ya. Fa'amma talabu zalika. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma talabu zalika biniyatin salihatin lil isti'anati 'anil akhirati wasiyanati dini wan nafsi an ta'addi zalimina wa 'anil hajati ilan nasi wa lam yashtaghil bisababi zalika an ibadatillahi wa zikrihi wa lam tufariqhu taqwa
wal khaufu minallah fadzalika mimma la ba'sa bihi wa la haraja fihi insyaallah taala. Wa amma talabu zalika, adapun mencari yang demikian itu, mencari harta. Tujuannya ke situ mencari harta yang banyak. Biniyatin solihatin, dengan niat yang solehah. Dia nyari harta, tapi niatnya bagus. Apa lil isti'anati anil akhirati, untuk membantu urusan akhirat. Ente bukannya udah cukup duit, masih nyari aja buat akhirat. Nah, gitu. Tapi benar buat akhiratnya. Jangan buat alasan. Kan gue nyari duit buat akhirat juga. Tuh. Benar. Apa tuh buat akhirat? Ya, buat ibadah. Tuh ya. Buat sedekah. Tuh, buat sedekah. Buat akhirat tuh harta saya cari. Ya, buat belajar, buat ngaji, buat biayain anak ngaji, bukan buat biayain anak sekolah tinggi, biayain anak ngaji, biar nih anak jadi kenal agama. Tuh, ya. Untuk akhirat, sekolah anak, buat akhirat sekolah. Kalau anak sekolah tinggi-tinggi, tapi bukan urusan akhirat, ya, itu enggak bagus. Yang dicari bukan sasaran akhirat. Tapi kalau dia sekolah tinggi-tinggi, tujuannya buat akhirat juga, nah, salah. Intinya, selama akhirat menjadi sasaran yang utama, maka itu tidak masalah. Wasiyanatiddin, menjaga agama. Agama terjaga. Ini kayaknya agama Islam bakal runtuh di sini. Saya harus berjuang mendapatkan harta dan saya akan perkuat Islam. Nah, itu tuh. Punya harta untuk kepentingan agama Islam. Bangun masjid, bangun madrasah. Bangun masjid kenapa? Karena di lingkungan sini sudah orang sholatnya udah nggak benar. Dalam arti nggak jelas sholatnya di mana. Nah, udah dah. Saya mau kerja dulu nih. Gitu ya. Saya mau kerja bangsa ya, seminggu biar dapat duit 6 miliar. Gitu ya. Biar dapat duit. Ntar saya mau bangun masjid di sini. Ini kayak belum ada masjid di sini nih. Nah, udah. Nggak apa-apa tuh. Buat bangun masjid. Biar orang sholatnya teratur, ditepatin di sini. Bangun madrasah, majelis-majelis ilmu. Bangun pesantren. Nah, ini belum ada madrasah sini. Ya udah, saya kerja dulu deh. Saya mau nyari duit dulu. Ntar saya dapat, saya bangun. Saya kerja buat biayain ya, orang-orang yang ngurus tentang kependidikan, majelis taklim. Itu semuanya yang terkait dalam menjaga agama, saya akan bantu. Saya ada usaha, sebagian hartanya saya akan sisihkan buat kepentingan Islam. Di mana ada majelis-majelis ilmu mendukung sarana-sarananya, operasionalnya, saya akan keluarkan. Nah, itu nggak apa-apa. Tujuannya ke situ. Wah, ya. Wa nafsi an ta'adi zalimin, dan dirinya dari melakukan kezaliman. Itu ya. Dirinya dari melakukan kezaliman. Kalau kagak punya duit, saya jadi nyolong. Mendingan saya kerja aja dah. Kenapa? Habis saya nggak punya duit, nyolong mulu yang ada. Ya, ke warung rokok ngutang mulu, bayar kagak. Itu ya. Dan saya mau kerja aja dah. Biar saya jadi kagak nyolong-nyolong terus. Nah, tujuannya ke situ, membantu untuk tidak melakukan kezaliman. Wa anil hajati illan nas, untuk kebutuhan orang-orang. Orang-orang di sini lingkungan ini pada susah kayaknya.
Saya akan usaha. Saya akan bantu. Siapa yang susah di sini? Tuh ya. Siapa yang muka-muka miskin di sini? Nah, saya akan bantu. Nah, itu tujuannya ke situ. Kalau dia nggak ada tujuan ke situ, nyari harta, dikumpul-kumpulin, tapi tidak ada arah ke situ. Nyumbang ke masjid kagak, ke madrasah kagak, nolong orang fakir miskin juga kagak. Ya udah, itu masuk orang yang tercela. Kau sibuk dengan hartamu, tapi kau tidak pentingkan untuk akhiratmu. Walam yashtagil bisababi zalika an ibadatillahi wa zikrihi. Dengan kesibuk dan tidaklah menyibukkan dengan sebab mencari hartanya itu meninggalkan ibadah dan zikir. Dia nyari hartanya juga nggak ninggalkan zikir, nggak ninggalkan akhirat, ibadah enggak. Ya. Ada orang kan gitu, kerja mulu kan kerja ibadah. Kerja siapa yang bilang kerja jadi ibadah? Kalau niatnya kerja untuk akhirat, baru ibadah. Iya ini kan saya kerja untuk akhirat. Ntar dulu. Niat ente urus untuk akhirat, tapi buktinya mana? Akhirat ente sembahyang kagak. Jamaah kagak. Ngaji kagak. Ente punya alasan nyari duit untuk akhirat. Itu ditolak. Dikatakan begitu. Walam yashtagil bisababi zalika an ibadatillahi wa zikrihi. Dan tidak menyibukkan dengan mencari hartanya itu meninggalkan ibadah dan zikir kepada Allah. Jadi dia sibuk untuk urusan dunia, urusan ibadahnya dan zikirnya nggak berhenti. Itu walaupun dia punya tujuan, saya kerjakan ibadah. Itu benar, kerja itu menjadi ibadah kalau niatnya untuk akhirat dan dibuktikan benar-benar tidak meninggalkan akhirat. Kalau dia meninggalkan akhirat, sembahyang kagak, ngaji kagak, jamaah kagak, baca Quran kagak, ngomong-ngomong hartanya apa? Kerja buat ibadah ini, itu bohong. Banyak orang berkata seperti itu, kelihatannya manis tapi pada kenyataannya adalah bohong. Karena apa yang diutarakan dalam kata-kata harus bisa dibuktikan. Begitu ya orang ngata cinta. Saya cinta ini, saya cinta itu. Bohong. Engkau cinta Allah? Ya, saya cinta Allah. Ketika orang itu ngaku cinta Allah dengan kata-katanya, tapi dia tidak suka dengan cobaan, ujian, musibah yang Allah berikan, dia malah keluh kesah terus, bohong. Kau cinta kepada Nabi? Ya. Kata-kata cinta, ya saya cinta sama Nabi. Tapi dia tidak suka dengan ulama. Dia nggak suka dengan orang fakir miskin, bohong. Kalau orang ngaku cinta kepada Nabi, harus cinta dengan ulama, cinta kepada fakir miskin, baru cinta Nabi. Kau cinta dengan surga, iya saya suka. Bohong. Kalau Anda suka dengan surga, tapi Anda masih meninggalkan ketaatan. Bohong. Pengakuan-pengakuan yang dilontarkan oleh kata-kata bisa dianggap satu kedustaan kalau tidak bisa dibuktikan. Walam tufariqu taqwa wal khaufu minallahi. Tuh. Dan takwa dan takut kepada Allah tidak memisahkannya. Tetap ketika dia nyari harta, takwanya tetap berjalan, takut kepada Allah tetap berjalan, itu yang bagus. Fazalika mimma la ba'sa bihi. Maka itu tidaklah mengapa wala haraja dan tidak berdosa. Jadi kalau kita kesibukan untuk cari dunia, cari harta, boleh. Kalau tujuannya untuk akhirat dan tidak mengabaikan, meninggalkan kesibukan akhirat kita juga dan ketakwaan kita, maka yang dilakukan tujuan mencari harta tidaklah tercela. Yang menjadi tercela kalau dia sibuk mencari harta, tapi untuk kepentingan duniawinya
dan tidak ada urusan akhirat, bahkan ibadahnya banyak ditinggalkan, maka jelas itu yang tercela. Ya, tercela tuh. Kumpulin duit, nyari ini, bisnis apa? Wah, ini saya lagi butuh. Itu, lagi butuh. Butuh apa? Saya lagi bangun. Saya kudu nyari duit. Itu ya, lagi bangun. Tuh. Sibuk amat. Iya, ini lagi bangun ini masalahnya, saya lagi butuh harta, butuh duit buat menyempurnakan ini. Tapi akhiratnya ditinggalin. Bayang kagak, jamaah kagak, semuanya nilai-nilai ibadah diabaikan. Apa yang kau tuntut itu mazmum, tercela. Karena tidak ada unsur akhirat masuk di dalam itu. Tuh. Tapi kalau ditujuannya begitu, itu ya, memang lagi butuh nih saya kerja, ya udah. Tapi ingat, takwa tetap jalanin, ibadah jalanin, tuh ya. Maka apa yang dicari tidak menjadi bagian yang tercela. Wa ala kulli halin, bagaimanapun juga, faqillatul hirsi 'alal jahi wal mali wa tarkir ragbati fihima aslamu wa ahwatu wa aqrabu ila taqwa. Bagaimanapun juga, sedikit gemar pada kehormatan dan harta dan tidak menyukai keduanya itu lebih selamat. Tapi kalau dia tidak menyukainya kepada harta, itu lebih selamat. Wa ahwatu, lebih berhati-hati. Wa aqrabu ila taqwa, lebih mendekatkan kepada takwa. Kalau dia tidak giroh banget, itu lebih bagus, lebih selamat. Dah, yang penting saya mau kerja. Asal buat cukup makan, minum, makan lah. Makan buat anak bini, buat semuanya udah cukup dah. Udah. Berangkat pagi, pulang sore, udah. Itu. Yang penting buat cukup, nah udah dah. Lebihnya udah buat ibadah aja dah. Itu cukup. Ya. Itu namanya dia nggak giro-giro. Kalau orang giro, terus dikejar. Lagi libur, dicari juga. Sabtu libur, Minggu libur, dia masih ngurusin nyari kerjaan juga. Padahal mah dalam sehari-hari udah punya itu banda. Tapi masih dia kejar terus tuh untuk urusan akhirat, untuk urusan dunia. Yang begitu tuh gak selamat. Wa asbahu bihadil salafis salih, dan itu lebih menyerupai petunjuk para ulama salafus salih. Tuh. Nah, ini diantaranya hal yang perlu diketahui dalam kesibukan pada harta, mencarinya, selagi tidak mengabaikan akhirat, maka itu menjadi sesuatu yang baik, yang tidak tercela. Tapi kalau semata-mata untuk tujuan dunia saja, ya, maka itu tercela. Bila mana tidak dibuktikan dengan tuntutan amal-amal ibadah dan zikir tidak bisa dibuktikan, maka itu tercela. Karena ad-dunya mal'un wa mal'unun ma fihi. Nabi kata, dunia itu terlaknat dan di dalamnya pun juga terlaknat. Nabi udah mengatakan itu terlaknat. Jadi kita nggak usah terlalu giro-giro banget di dalam menggapai dunia, gitu. Nggak usah sampai menyibukkan sampai ninggalin urusan akhirat. Orang barang yang dilaknat, barang yang dikutuk, kenapa jadi begitu-gitu amat? Pulang malam inilah gitu ya, atau dan lain sebagainya, nggak bisa diatur waktu, kesempatan, kepentingan di dalam untuk ibadahnya mana? Itu Anda mencari sesuatu yang dilaknat, tapi justru Anda meninggalkan yang terpuji dari ibadahnya, itu lebih laknat lagi. Yang dikejar itu dilaknat, meninggalkan sesuatu yang dirahmati ibadah. Itu udah lebih parah lagi. Mengejar dunia itu dilaknat, meninggalkan yang beribadah itu dilaknat lagi. Jadi 2 kali laknat. Dunia dilaknat, tinggal ibadah dilaknat lagi. Tuh. Ya. Jadi
supaya terhindar dari hal-hal yang dilaknat, maka isilah dengan nilai-nilai akhirat, nilai-nilai ibadah, maka itu tidak membuatnya jadi tercela. Yang penting dibuktikan, bukan sekedar omongan, ini untuk ibadahkan. Benar, tapi dibuktikan. Tuh ya, bukan dengan omongan, buktikan dengan perbuatan bahwasanya saya mencari akhirat benar. Tuh. ثم قال وأما الشح والبخل فقبيحان مهلكان والله أعلم بالصواب رب زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما نافعا والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من احوال برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله